Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah seseorang merasa gagal mendapatkanmu. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek energi kamu ke seseorang yang merasa gagal tidak mendapatkanmu. Kalian apa kabar? Aku nggak bikin video dari kemarin ya. Aku bingung guys ngatur waktunya. Kayak tahun ini tuh paling jelek banget aku time manajemennya. Antara mikirin kerjaan, antara pilates, atau antara ambil event, istirahat buat diri sendiri aja kadang aku bingung. Kemarin aja aku mau pilates udah lama, aku pikir dulu aku istirahat dulu aja habis event di luar kan. Pusing ya guys ya. Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Seseorang, energi kamu ke seseorang yang merasa gagal mendapatkanmu. Energi kamu itu apa ya, kayak mau ajak dia main, kadang kamu sedih kalau dia cuek juga. Ini ada yang hubungannya baru atau akhir-akhir ini bermasalah atau terhubung atau terkoneksi. Pas baru-baru juga hubungannya agak bikin kamu shock. Ketika berubah, kamu kayak berusaha menjauh dari dia. Kamu merasa hubungannya positif sebenarnya. Kamu tuh pengennya dia yang deketin kamu duluan. Ada rasa marah, emosi ke dia. Kadang deket, tapi sama-sama gengsi ya. Kamu tuh energinya fun ini loh, tumben kayak mau ajak main gitu kali ya. Tapi nggak tahu nih kamu serius atau enggak, belum kelihatan. Kita cek energi seseorang. Energinya dia santai jalaninnya, nggak mau yang di-push atau terburu-buru, dan merasa dekat, udah terikat sama kamu. Kadang juga dia kok kasih perhatian, mungkin kamu juga cuek, dan suka kepoin kamu diam-diam, kepikiran, tapi kepikiran aja, nggak ada actionnya. Mungkin ada yang hubungannya udah selesai, udah berakhir. Ada rasa berharap, tapi ya gitulah, actionnya nggak ada mungkin. Kamu sama dia udah menjauh ya. Dia tuh sama juga sih, ngerasa ada jarak sama kamu. Energinya juga sama fun, kayak mau ngajak main gitu ya, playfulness. Seseorang yang merasa gagal mendapatkanmu. Ini tuh aku sempetin ya guys, mau pilates. Harusnya aku tuh udah aku udah bilang tuh jadwalnya tuh jam 3, dan ini sudah jam 3 lewat, aku masih di rumah. Oh my god, nggak tuh, ya udahlah ya, apapun yang terjadilah. Pasrah, mepet banget waktunya. Seseorang yang merasa gagal mendapatkanmu, seseorang yang tadi aku udah bilang actionnya kan sedikit atau nggak ada, makanya hubungannya nggak banyak kemajuan, nggak banyak perubahan, dan dia juga ngerasa nggak yakin sama hubungannya. Itu yang bikin kalian agak-agak ada jarak dan menjauh. Sebenarnya dia galau banget, tapi dia ya udah tenangin diri aja. Mungkin dia nggak nunjukin ke kamu kalau segalau itu. Ada emosional yang bikin dia tuh kayak mau maju. Orangnya ada yang positif sih di sini. Lebih kelihatan ini seseorang yang marah, kesel, muak banget gitu. Dahlah gitu. Perasaannya tuh campur aduk, tapi tetap masih mau kayak maju, berusaha ke kamu. Dan ada yang baru-baru tuh udah galau ya.
Mungkin kamu pernah pergi ke suatu tempat sama dia. Ada nih yang nggak kelihatan banget nih cinta segitiga nih. Mungkin ada yang cinta segitiga tapi nggak terlalu apa ya, buat kamu atau buat dia nggak masalah kalau ini cinta segitiga. Mungkin gitu ya maksudnya. Nggak terlalu memperhatikan banget kalau ini tuh cinta segitiga, jadi bodo amat cinta segitiga pun ya udah ayo aja gitu maksudnya. Dan ini kebanyakan hubungannya yang dominan itu yang feminin ya. Seseorang merasa gagal mendapatkanmu adalah seseorang yang sebenarnya mau dekat sih sama kamu, mau ketemu. Cuma ego masing-masing. Padahal dia kalau ngelakuin apa-apa tuh cepat, tapi lama pergerakannya. Dan banyak diamnya sih, lebih ke nunggu komunikasi. Mungkin dia nungguin kamu yang cari dia duluan kali ya. Dan kayak takut dijudge juga nih sama kamu. Beberapa kalian mungkin udah ngejudge dia aneh-aneh juga sih, ngejudge aneh-aneh. Dia tuh banyak diamnya. Memang tipenya ini agak-agak pendiam, apa sih, maskulin, cool kali ya, cool, hot and cool, apa tuh, dispenser. Dia rasa mau menyerah sama hubungannya, tapi dia tuh tipenya keras kepala banget. Jadi kadang dia kayak melawan dirinya sendiri gitu ya, keras kepala pengen dapetin kamu, tapi di lain sisi tuh dia apa ya, malu-malu atau gengsi buat deketin kamu, ya kan? Jadi gimana? Kapan pacarannya kalau gengsi-gengsi terus, ya kan? Kalau marah nih dia kelihatan banget sebenarnya, marahnya tuh gimana? Dan ini seseorang yang mungkin ada yang tubuhnya gemuk juga ya, agak berisi, little bit fat ya. Dan ini seseorang yang diam-diam kepoin kamunya tuh diam-diam. Mungkin dia malu kalau kamu tahu. Orangnya tuh sebenarnya udah baper atau baperan banget mungkin. Dia tuh sering banget introspeksi gara-gara kamu. Mungkin ngerasa bersalah atau ngerasa kenapa sih kamu tuh kayak gitu? Apa dia salah apa gitu. Bagus lah ya introspeksi, sadar diri itu namanya. Seseorang merasa gagal mendapatkanmu. Dia seseorang yang lagi berusaha buat lupain kamu atau berusaha memperbaiki hubungan. Bisa keduanya nih, memperbaiki atau melupakan. Bisa aja memperbaikinya, mungkin masih mau tetap temenan gitu ya, tapi bukan in romance. Bisa aja kan, kita nggak tahu hati seseorang. Dan dia seseorang yang merasa sulit buat dapetin kamu. Relate sama temanya kan, ini gagal mendapatkan kamu ya. Ini tiba-tiba aku lihat dia ngerasa susah buat dapetin kamu, kayak dekat tinggal hap gitu ya. Tapi kayak susah banget gitu, tinggal hap nggak tuh makanan kali ya, ya kayak depan mata gitu guys, tinggal di grab aja tapi kayak gitu, susah ya. Dan ini seseorang yang kalau malam mungkin suka mimpiin kamu, insomnia, tapi insomnianya tuh mikirin kamu, mungkin sangat menginginkan kamu banget sih sebenarnya. Cuma dia kayak lebih santai, kalem deketinnya, nggak agresif atau gerasak gerusuk. Ini banyak juga yang kayak cuma PDKT atau gebetan aja loh, ini nggak sampai jadian, karena dua-duanya mungkin sama-sama malu. Energinya tuh mungkin sama-sama mau, tapi kayak malu gitu. Tapi kalau dia deket tuh kayak beda aja. Beda gimana tuh bedanya ya kan? Dan orangnya agak tertutup, misterius ya. Hubungannya jalannya di situ-situ aja, mutarnya. Sangat menginginkan kamu tapi kayak cannot do anything gitu loh. Cannot do anything. Banyak juga mereka yang memberi batasan. Yang memberi batasan ini kebanyakan yang cinta segitiga ya.
Ada juga sepertinya orang-orang yang cinta segitiga, sebenarnya dia setia, tapi entah gimana Tuhan menganugerahkan perasaan padamu. Orangnya setia tapi ngelihat kamu tuh aduh lucu juga nih gitu, jadi pengen disikat juga. Kita kan bisa nyalainnya perasaan seseorang gitu ya dari Tuhan, tapi sebagai manusia cuma kita bisa mengontrol aja gitu loh, maju enggak. Nah di situ ada yang cinta segitiga kayak gitu, kan dia bingung ya, aslinya setia tapi ada feeling gitu sama kamu. Begitulah hidup, itu namanya apa? Cobaan itu dicobain. Ih lucu banget sih si Raisa ini. Cobaan dicobain. Nah dia seseorang yang ngerasa hambatannya besar di hubungan ini, bapernya dalam. Bahkan malah sebenarnya ada yang bapernya ke kamu aja. Kebanyakan ngobrolnya by chat ya, jarang ketemuan, jarang teleponan. Soalnya ini ya, kekasih orang, jadi nggak bisa sering-sering teleponan mungkin. Dia seseorang yang merasa kesepian, sendirian. Dan ada yang LDR, beda negara juga ada. Dia suka cari pencerahan tentang kamu, memang tipenya agak-agak childish. Mungkin banyak yang suka juga sama dia sebenarnya. Dan gini ya, dia tuh apa ya, menganggap kamu tuh kayak kamu tuh star, like a star, kayak dia menginginkan tapi sulit digapai. Ada yang mungkin dalam bidang hukum, beberapa orangnya tegas tapi bijak. Bijaknya kelihatan dari dia yang pendiam. Bijak sama silent treatment mirip ya guys ya. Silent treatment tuh didiemin, bijak juga diam, tapi mungkin ada pergerakan, cuma butuh waktu buat berpikir dulu gitu ya, enggak yang marah-marah tanpa alasan yang jelas gitu ya. Seseorang merasa gagal mendapatkan beberapa mereka ini suka makan. Tadi kan ada yang badannya berisi ya, gemuk. Mungkin dia suka makan. Makan apa? Makan temen. Makan temen gak tuh? Oke, di sini seseorang yang apa? Seseorang gagal mendapatkanmu. Nah kan ada cool. Tadi aku bilang memang orangnya tipenya cool gitu ya, tapi kamu ngerasa dia tuh nyebelin banget. Banyak hal-hal yang dia lakuin tuh menurut kamu nggak banget gitu ya. Kayak tingkah laku dia yang mungkin kayak seenak-enaknya ke kamu, nyebelin. Ada yang social butterfly juga orangnya. Mungkin orangnya suka alam. Mungkin dia dekat sama sosok ibunya juga. Dia sangat memperhatikan pola makan. Atau eat clean, healthy food bisa juga. Orangnya kadang sengaja emang diam, banyak mendengarkan. Lebih memang sengaja diam gitu loh, nggak mau banyak bicara. Dia suka bantu orang. Ada sisi kemanusiaan tuh katanya tuh. Dan welcome, baik sama kamu. Cuma orangnya tuh apa ya, ngerasa apapun dia bisa handle sendiri, gampang capek. And di sini ada seseorang yang di fase stop talking to you mungkin. Tapi ketika deket malah dia tuh kepo, clingy. Pengen tahu kamu ngapain aja, di mana, sama siapa. Dan dia sebenarnya apa ya? Mungkin orang ini pernah kayak membohongi kamu juga. Dia tuh kayak kelakuannya suka-suka dia aja, sesuka hati dia.
ada yang ini ya kayak pindah, move on beneran, atau memang udah pindah nih, udah nggak deketan lagi sama kamu, misalnya pindah pekerjaan, pindah rumah, pindah hati. Seseorang merasa gagal mendapatkanmu. Dia seseorang yang cukup abundance hidupnya. Seseorang yang lagi berusaha merilis negative things mungkin. Dan dia seseorang yang sebenarnya dia membuka diri ke kamu tuh. Ini hubungannya sistem ya rasa saling percaya aja. Orang ini sebenarnya nggak mau lihat ke belakang lagi gitu ya. Nah kan, aku bingung apakah ini ada lebih dari satu orang. Ada yang orangnya social butterfly, ada yang suka sendirian gitu, atau mungkin ambivert ya. Di satu sisi dia suka di keramaian, di satu sisi ya dia juga senang sendirian ya. Nah memang tipenya independen, dia melakukan apapun sendiri. Apalagi ya orangnya banyak diamnya, tapi intensinya pure, beneran tulus aja gitu, beneran ke kamu. Mungkin nggak yang memanfaatkan atau main-main, mungkin nggak yang memanfaatkan kali ya. Kamu sama dia pernah ada di posisi saling bantu. Ada yang berawal dari friendship, pertemanan, tapi lama-lama baper, dan kamu saling support sama dia. Ada yang mungkin ya kamu menemani journey-nya dia, atau dia menemani journey-nya kamu. And kamu sama dia pernah pergi bareng atau celebration. Dia suka musik atau suka dengerin musik, bisa main alat musik atau suka posting musik. And mungkin dia pernah ngajak kamu kemana ya, invitation, soalnya ada invitation di sini. Kedekatan kalian tuh kayak mungkin kamu suka dengerin dia, cerita dia, atau dia suka dengerin cerita kamu. Ini tipe orang yang apa-apa di plan sama dia. Mungkin dia pernah nemuin kamu harus karena LDR jadi harus melewati lokasi yang jauh. Ini kalau dilihat tuh seseorang yang banyak yang naksir juga sebenarnya sama dia. Seseorang yang sangat diinginkan sama orang lain. Tapi ini orang untuk soal perasaannya denial juga sih kamu. Ada rasa bersalah. Seseorang yang punya power. Seseorang yang punya power dan kayak mau minta maaf. Dia seseorang yang set boundaries ke kamu. Nah ini kan ada alone time, dia suka sendirian katanya. Orangnya low profile, bukan yang sombong. Grounding, dia suka grounding kali ya, membersihkan, cleansing energy. Kok clean up ya? Baru aku ngomong ya soal cleansing energy. Nah di sini ada clear your energy. Dia tuh mungkin paham soal energi. Entahlah. Memang udah merasa terikat banget sama kamu. Dia mencoba buat sabar jalanin hubungan ini. Tapi energi kamu tuh kayak energi kamu tuh di dia, deket dia terus. Sulit gitu loh buat menjauh kayaknya. Dan orang yang mungkin ya entah memang tipenya gak suka diganggu karena suka sendirian, atau memang ya dia lagi gak pengen diganggu sama kamu, bisa juga.
ada beberapa mereka yang memang menjauh, pergi duluan atau ghosting. Pokoknya dia duluan deh yang pergi, jauhin kamu. Beberapa dia ini punya bestie ya, beberapa kamu tahu pasti bestinya dia siapa. Dan orang ini suka membicarakan kamu ke orang-orang terdekatnya dia. Ya, gosip mungkin. Dan ini orangnya suka berubah-ubah ya. Berubah-ubah lebih ke gini ya, misalnya hari ini dia deket banget ke Lingi, besok tuh dia ngilang. Tapi ada juga yang berubah-ubahnya, dia tuh di keluarganya sebagai seseorang yang tangguh gitu ya, strong, tapi di luar dia tuh jadi seseorang yang manja, bisa juga tipenya seperti itu ya. Nah, ini seseorang yang intuisinya bagus, good intuition, dan yang merasa terkoneksi sama kamu walaupun lagi gak ada komunikasi. Kok bisa? Jangan tanya saya. Seseorang yang, nah kan tadi aku bilang dia apa aja direncanain, abundance planning, sangat planner. Dia sebenarnya lebih suka kalau kamu tuh yang mendekat ke dia duluan daripada dia harus repot-repot mendekati kamu, karena dia yang gengsi. Memang juga ada orangnya yang punya power. Ya, ini orang yang suka watch a movie. Siapa itu yang suka nonton? Aku suka nonton kebakaran. Ay, lucu banget, Raisya. Kita cari tahu kenapa seseorang merasa gagal mendapatkanmu. Seseorang merasa gagal mendapatkanmu. Seseorang yang dicuekin sama kamu, dari dicuekin itu dia ngerasa gagal, tidak sesuai harapan ya. Seseorang yang kelihatan kamu udah gak peduli sama dia. Dia yang ngerasa kamu ada yang lain, deket sama yang lain, jadi dia sebel banget at the moment. Kayak, kamu udah ada yang lain, mengganti dia gitu, padahal dia tuh masih cinta sama kamu gitu. Seseorang yang masih baper nih sama kamu, tapi kayak ngerasa kamu menjauh atau ngilang ya. Kamu kabur, menghilang, bersembunyi, mencuri hatinya dia gitu ya. Jadi dia kehilangan deh. Dia merasa gagal karena dia ngeliat kamu tuh mungkin social butterfly juga ya, agak extrovert mungkin ya, itu mungkin. Tapi kok kenapa sama dia cuek gitu? Kamu friendly and nice and kind with others, tapi sama dia tuh kok gitu. Jadi dia ngerasa gagal buat dapetin kamu, buat mendapat perhatian kamu. Dia pun suka ngasih effort, perhatian, kelihatan gitu ya, tertariknya. Adalah action yang dia lakuin ke kamu. Tapi kamu kayak diam tak berkutik, kayak ada penolakan juga. Merasa gagal karena banyak dari kalian yang memilih diamin mereka. Ya, atau ada juga yang merasa gagalnya bukan nyenengin kamu, tapi malah bikin kamu sedih atau sakit hati. Itu dia juga jadi bingung ya. Melihat dari kamu yang ngejudge dia macam-macam ya. Jadi yang dia tangkap adalah kamu benci dan marah, bukan malah suka dan makin dekat sama dia. Dia melihat kamu dapat perhatian dari yang lain kayaknya. Nah, dari situ juga dia ngerasa kamu udah gak mau sama dia. Effortnya dia tuh banyak, tapi feedback yang dia dapetin dari kamu itu ya gitu aja, tidak sebanding. Ketika dia kepoin kamu, dia ngerasa kamu happy hidupnya tanpa dia, atau dia ngelihat kamu happy kayak dapat perhatian dari yang lain. Dari situ dia tahu kalau kamu nggak milih dia.
Ada cinta segitiga juga nih. Mungkin ya dia ngerasa kamu ada pilihan yang lain juga. Gagal mendapatkannya ketika dia pergi menjauh, kamu gak cari dia. Itu bikin dia sedih juga sih. Jadi kayak kesepian gitu ya. Energi seseorang yang merasa gagal mendapatkanmu. Harusnya kalau gagal tuh coba lagi. Ya gak sih guys? Coba terus sampai dapet. Semangat gitu ya. Fighting. Energinya apa ya? Mungkin ya coba diam dulu, kayak bertahan dulu di keadaannya sekarang. Kayak dia nggak mau gegabah ngelakuin sesuatu, nanti malah jadinya salah atau di mata kamu makin jelek. Energinya ada yang ngerasa dicuekin sama kamu, didiemin. Ya masih kepo lah dikit-dikit. Tuh kan, dia pengennya kamu yang mendekat ke dia, datang ke dia gitu loh. Kayak pengen ajak main sih di sini. Tapi dia sadar kamu juga banyak yang deketin, entah takut ditolak atau ya kamu malah milih yang lain. Masih menginginkan kamu energinya, baper tapi diam aja. Jadi ada yang kayak lagi sedih, galau gitu. Sebenarnya mereka juga punya pilihan sih. Jadi ada yang lagi bingung juga mau pilih siapa nih, kamu atau yang lain. Cie. Energinya kayak udah ngerasa effort tapi kamu kayaknya cuek aja, nggak dapat feedback yang oke, yang sama. Tapi masih pengen gitu loh sama kamu. Ya kalian deskripsiin sendiri lah ya. Arti pengennya tuh apa ya. Oke, sepertinya itu saja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Seseorang zodiak, seseorang yang merasa gagal mendapatkanmu. Ada Pisces, Virgo, Cancer, Aries, Taurus, Capricorn, and Sagittarius. Ada X, N, A, Y, D, E, J, G, V, F, O, dan H. Oke, itu aja ya gengs. Thank you for watching ya. Don't forget, stay positive, it's your pen and soul. Bye.